Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5 semuanya, apa kabarnya hari ini? Selamat bertemu kembali dengan Bu Halida dalam pelajaran TIK. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan komputer yang ada pada bab 3. Silahkan dibuka buku paketnya dan teman-teman silahkan disimak penjelasan dari Ibu. Sambil menyimak penjelasan dari Ibu, silahkan teman-teman bisa sambil dibuka buku paketnya halaman 75. Jadi, sambil Ibu menjelaskan, teman-teman sambil juga melihat dan membaca bukunya. Oke? Sudah siap? Oke deh, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk bab 3 ini tujuan pembelajarannya adalah agar teman-teman mengetahui serta mampu menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Oke, kita lanjutkan ke bab 3 ya. Coba kita lihat gambar berikut. Nah, ini dia nih, ada berbagai macam tampilan-tampilan teknologi ya, perkembangan teknologi. Saat ini komputer telah dikemas dalam berbagai macam bentuk, mulai dari komputer meja yang berukuran cukup besar, ada laptop yang mudah dan praktis dibawa kemana-mana, hingga smartphone atau telepon pintar yang berukuran kecil. Jadi teman-teman kalau pakai smartphone ini sekarang udah lengkap ya, aplikasi apapun bisa dicari di Play Store. Ada Microsoft Word juga ada, PowerPoint, Excel, menggambar pun ada di Play Store. Nah, kalau yang ini namanya komputer meja atau desktop komputer seperti yang ada di lab ya. Nah, lanjut lagi, di sini ada komputer jinjing atau disebut juga laptop. Yang ini telepon pintar atau smartphone. Oke, apakah kamu tahu bahwa pada zaman dahulu komputer memiliki ukuran yang besar? Nah, ini dia nih tampilan-tampilan komputer zaman dulu. Besar banget ya, bahkan besarnya itu sampai sebesar ruangan. Wow, besar banget ya. Ini aja belum bisa menampilkan warna loh teman-teman. Pada zaman dulu ini belum bisa menampilkan warna sewarna-warni, secolorful sekarang, secerah sekarang warnanya. Zaman dulu malah komputer tuh hanya bisa melakukan penghitungan sederhana atau kalkulator gitu. Untuk menghitung kalkulator aja, untuk mencoba membuat aplikasi kalkulator aja membutuhkan ruangan sebesar ini. Nah, jadi dibutuhkan, tentu saja itu dibutuhkan usaha ya, dibutuhkan peran dari para ilmuwan dan para ahli untuk mengembangkan teknologi sehingga teknologi bisa berkembang seperti saat ini. Selanjutnya, perkembangan teknologi komputer. Di halaman 75 di sini ada sedikit ya penjelasan tentang teknologi komputer zaman dulu. Di sini ada yang ukurannya besar, disebut juga ini adalah model rakitan analytical engine. Nah, ini adalah komputer mekanis pertama rancangan Charles Babbage. Lanjut lagi ada replika Z1 yang disebut sebagai komputer pertama yang dapat diprogram. Nih, komputer yang dapat diprogram itu sebesar ini, coba. Besar banget ya, ini hampir satu ruangan besar. Lanjut lagi ada Colossus, merupakan komputer listrik yang pertama yang dapat diprogram. Colossus dibuat oleh Tommy Flowers. Selanjutnya ada ENIAC. Nah, ENIAC ini juga cukup besar ya, terlihat dari gambar. ENIAC merupakan komputer digital pertama dan ENIAC dibuat oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly. Baik, selanjutnya. Nah, tentu saja perkembangan komputer ini dari tahun ke tahun makin meningkat pesat ya. Dari tadi yang sebesar ruangan sampai sekarang jadi satu genggaman kita atau yang biasa disebut smartphone. Itu jadi dari besar jadi kecil banget ya kan. Oke, perkembangannya apa aja ya? Nah, dimulai dari generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Komputernya masih seperti ini. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Oleh karena tabung vakum yang besar, ukuran komputer pada masa itu pun cenderung besar gitu. Contoh komputer pertama, generasi pertama adalah ENIAC. Ini juga belum bisa menampilkan warna ya teman-teman. Masih pemrograman sederhana seperti kalkulator. Selanjutnya ada komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Generasi kedua menggunakan transistor.
transistornya lebih kecil daripada tabung vakum pada generasi pertama. Nah, jadi karena sekarang pakai transistor yang lebih kecil, maka ukurannya pun jadi lebih kecil, kerjanya lebih cepat, dan harganya lebih murah. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7070. Selanjutnya, dari yang besar banget satu ruangan, alhamdulillahnya nih di generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971 muncullah nih teknologi komputer terbaru yang sudah dapat menampilkan warna ya, walaupun masih terbatas, namun dalam ukuran yang lebih kecil. Generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil ukuran dan mempercepat kerja komputer. Selanjutnya, pada generasi keempat tahun 1972 sampai 2010. Nah, ini udah tahun 2000-an nih, teman-teman. Mungkin ayah bunda teman-teman juga mengalami ya masa-masa pakai komputer yang seperti ini. Nah, generasi keempat menggunakan mikroprosesor yang dikenal dengan nama CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU itu sebenarnya bukan yang kotak ini, teman-teman. CPU bukan yang kotak ini sebenarnya, tapi CPU itu ada bagian kecil di dalam komputer. Nanti ya, abis slide ini kita bunda kasih tahu. Oke, CPU adalah otak komputer yang ditaruh di dalam badan komputer. Nah, zaman dulu komputernya masih bentuk tabung nih, seperti ini. Layar monitornya masih besar, bentuk tabung. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu ya, makin lama jadi makin tipis gitu layar monitornya. Nah, ini dia nih mikroprosesor atau CPU atau otak komputer. Sebenarnya kecil banget loh otak komputernya itu. Nih, sekecil ini aja. Lalu ditaruh di dalam badan komputer. Jadi Intel ini ditaruh di dalam badan komputer. Mikroprosesor atau CPU itu seiring berkembangnya waktu, dia makin lama pasti meningkat ya kapasitasnya gitu. Dari Intel Inside sampai yang terkini itu ada Core i7 atau Core i7, itu yang paling terbaru. Oke, lanjut ke komputer generasi kelima tahun 2010 hingga sekarang. Generasi kelima merupakan awal bagi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Salah satu contoh pengembangan AI adalah teknologi pengenal suara. Nah, seperti ini nih, ada robot yang bisa membalas suara kita. Terus juga ada di handphone ya, mungkin teman-teman pernah coba, oke Google gitu. Oke Google, buka galeri, open gallery, atau call mother kayak gitu, atau telepon mama. Nanti langsung buka sendiri kan tuh Google-nya. Gitu. Ini adalah salah satu teknologi pengenal suara. Selanjutnya, tidak hanya teknologi pengenal suara, generasi kelima saat ini juga berkembang ya. Mulai dari yang tadi kan ada badan komputernya, ada CPU-nya. Sekarang CPU yang kecil itu dimasukkan jadi satu ke dalam monitor. Jadi di sini sebagai badan komputer sebagai monitor juga. Dan makin lama makin tipis ukurannya gitu. Jadi dari yang tadinya satu ruangan sampai sekarang kecil, bahkan ada dalam genggaman kita, smartphone gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak video sejarah perkembangan komputer berikut ini. Disimak ya. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya, seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer.
hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama UNIVAC Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Oke deh anak-anak jujur dan baik hati. Kegiatan hari ini mudah banget. Hanya membaca buku cetak halaman 75 sampai 79. Dibaca ya, karena di halaman 77 itu ada tabel sejarah perkembangan komputer. Teman-teman tolong dibaca. Nah, sambil baca teman-teman tolong difotokan ya, nanti fotonya dikirim ke Google Form. Oke deh, itu aja untuk kegiatan hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa di like, di subscribe juga, dan berikan komentar positif. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.